Jadi dalam sesi 3 ini kita akan membahas bagaimana menjalankan coding Python ya. Nah, untuk inklusivitas agar semuanya bisa menjalankan, pertama kita bisa menggunakan Google Colab ya. Silakan diklik link yang ada di WhatsApp ya. Nah, dan tentunya ini terlebih dahulu ya, itu ideally ya menginstall package Python-nya ya. Jadi Python-nya diinstal melalui python.org ya. Jadi kita bisa mendapatkan Python ya. Di sini kita harus download sesuai dengan operating system ya. Nanti disesuaikan ya. Biasanya sih cari yang versi sebelumnya karena lebih stabil secara dependensi dan library-nya. Ya. Karena dia ketika satu versi diupdate belum tentu nanti library yang lain itu langsung diupdate gitu. Kalau saya menggunakan version 3.8 ya. Jadi saya akan tunjukkan cara untuk mengecek versionnya. Jadi di downloadnya ini nanti ada beberapa versi, nanti tinggal disesuaikan aja. Ya ini yang paling baru, cuman biasanya dia belum tentu stabil semuanya gitu. Nah ini disesuaikan dengan operating system kita ya. Oke. Terus untuk yang mau lebih ideal installnya, itu menggunakan Anaconda. Ya. Jadi ini semacam installer ya, installer. Jadi terkadang kita menginstall itu Python, tapi pada waktu kita menjalankan beberapa program installer, kita menggunakan namanya IDE ya. Nah ini semacam ekosistemnya untuk memanage aplikasi-aplikasi yang ada di Python. Ya. Salah satunya kita bisa nanti dari Anaconda ya, kalau sudah diinstal, itu kita bisa menginstall Jupyter Notebook gitu. Nah di Anaconda Navigator. Ya, termasuk nanti kalau ada kebutuhan-kebutuhan yang lain ya terkait dengan aplikasi-aplikasi lain kita bisa install di Anaconda. Itu pengantar. Yes. Next kita masuk ke Google Drive ya. Nah, jadi di Google Drive di sini kita bisa menjalankan coding ya. Nah, di sini misalnya ya di sini ada format setting. Kalau kita mau lihat show code ya. Nah, ini show code kita bisa klik di sini. Ya. Nah, di sini ini buat settingan format aja. Ya, di sini untuk background, text, color, title bisa diedit langsung di sini. Yang biasanya sih orang nggak pakai kayak ginian. Orang langsung gas-gas aja pakai codingnya langsung. Ini biar supaya lebih smooth aja kalau kita mau format biar beda gitu ya. Nah, untuk menghasilkan code-nya itu biar lebih modern ya, kita bisa pakai tanda crash sama add kayak gini sehingga dia akan bisa tertutup kayak gini. Ya. Nah, ini keterangan ya. Nah, ini untuk link-link kita mau belajar nih ada di Medium dan sebagainya. Kita bisa insert kalau mau insert link lain ya dengan format Markdown ya. Markdown ini cara menuliskan report ya, code-nya seperti ini. Ya. Dan sekali lagi nggak usah dihafalin. Untuk cara penulisan Markdown ini banyak di Google. Ya, yang penting kita pahami logiknya. Ya. Oke, next. Kita bisa lihat ya di sini ada beberapa algoritma yang akan kita jalankan ya untuk menunjukkan ya berapa jumlah grup dari case ini ya, kemudian nanti untuk menghasilkan model machine learning yang memberikan akurasi paling baik ya, that means yang memberikan error paling kecil ya. Dan untuk memahami ya apa itu classification regression, saya kasih cara paling gampang ya. Jadi kalau classification regression ini bagian dari supervised learning ya. Supervised itu kita punya label. Label itu ya variabel yang ingin dijelaskan. Ya. Misalkan kita mau menjelaskan harga berdasarkan ya itu feature dari barang, kompetitor ya,
kemampuan konsumen dan sebagainya. Berarti karena kita punya variabel dependennya atau variabel yang ingin dijelaskan itu price, maka dia masuk bagian supervise, tinggal nanti pilihnya 2. Nah, kalau dia classification ya, ini dependent variable tadi dia dalam bentuk kategori ya. Kategori itu misalnya fraud ya, terjadi fraud atau enggak gitu. Atau failure, terjadi failure apa enggak. Employee dia resign apa enggak. Itu dia bagian dari kelas ya, karena bentuknya categorical. Tapi karena price itu dalam bentuk numerical ya kan. Jadi kan misalnya 5.517 bahkan ada desimalnya, maka kita menggunakan regression ya. Nah, unless kalau misalnya kita nggak punya dependent variable ingin dijelaskan, ya, jadi kita hanya ingin mengelompokkan, maka kita menggunakan clustering. Dan kalau misalnya kelompoknya itu ditentukan berdasarkan variabel sangat banyak variabelnya, maka kita reduce dulu dimensinya gitu. Jadi dari 70 variabel, ya, kita bisa convert into misalnya 3 variables, ya, itu sebagai principal komponennya gitu. Dan teknik detailsnya ya tentunya dia menggunakan teknik statistik ya, ada eigenvalues, kemudian ada explain variant analysis dan macam-macam. Tapi secara praktikal bisnis ya, kita bisa mengatakan kalau tidak punya label, berarti jatuhnya itu di mengelompokkan, yaitu dengan clustering. Atau kalau variabelnya sangat banyak, features sangat banyak, maka kita reduce dulu dimensinya. Dan nanti bisa kita combine dengan clustering. Ya, dan beberapa kita menggunakan semi-supervised learning. Ya, semi-supervised learning itu artinya kita melakukan clustering terlebih dahulu, setelah itu baru kita melakukan classification, yaitu semi-supervised learning. Itu bedanya. Next, di sini ada beberapa feature dari scikit-learn. Ya, nanti kita bisa melihat apa itu cross-validation ya. Ini untuk membandingkan performance ya dari supervised models ya dengan beberapa cross validation ya. Jadi kita kelompokkan dengan beberapa sampel untuk memvalidasi data sehingga nanti kita bisa melihat konsistensi akurasi dari setiap sampling tadi ya. Terus ada juga tekniknya di sini ensemble methods ya. Jadi kita mengcombine itu beberapa supervised model ya. Jadi kalau misalnya di neural networks itu banyak banget tuh kombinasi. Misalnya dia CNN misalnya dengan apa gitu ya. Termasuk juga di machine learning ya, kita bisa menggunakan misalnya di kombinasi antara beberapa algoritma classification-nya. Terus yang ya last but not least nggak kalah penting itu adalah feature extraction sama selection ya. Termasuk nanti parameter tuning. Nah, ini penting sekali karena terkadang kita perlu melakukan feature encoding ya kan. Jadi tidak menggunakan variabel primary atau secondary, tapi kita mentransform menjadi variabel baru sehingga itu memberikan akurasi yang lebih bagus gitu ya, menghindari overfitting termasuk juga itu underfitting ya. Jadi kita menghasilkan optimum fit. Oke, nah ini contoh ilustrasi ya, ilustrasi intinya itu kita mau memprediksi ya kira-kira dia masuk di kelas yang mana ini, kelas warna merah apa kelas warna biru ya kan. Nah ini dalam konteks tadi classification. Dan kalau kita buat clustering, berarti kita hanya mengelompokkan. Nanti ada yang kita mengelompokkan secara linear dan juga ada yang non-linear ya. Nah itu. Nah kalau mau detailnya nanti masuk di scikit-learn ya, kita bisa melihat ini. Nah ini ada di scikit-learn ya. Nah next kita masuk ke package ya. Package algoritma basic yang harus kita install terlebih dahulu ya, dan kita harus recall ya. Nah di sini ada NumPy ya, ini untuk numerical Python, SciPy ini untuk statistik, Matplotlib untuk visualisasi, Pandas ini untuk operasi numbers ya, scikit-learn untuk machine learning, Seaborn ini sama dengan Matplotlib untuk visualisasi. Nah kita bisa melihat nanti ya beberapa package ini ya pada saat dia dipanggil di sini ya, import ya. Nah ini kalau kita ingin tadi menyembunyikan ya, kita bisa
Kalau kita mau kasih warning bisa buat di sini juga ya, kasih warning. Dan ini untuk library yang dibutuhkan ya. Nah, tadi kalau kita bisa mau masukin ini biar supaya bisa nanti di hide ya, berarti ini buatnya itu install packages. Oke. Silakan dicoba ya. Nah, jadi ini kita bisa running. Nah, dan ini kita bisa hide. Nah ini udah jalan dia. Ya, kalau kita lihat show code-nya ya kayak gini. Itu sudah jalan ya. Dia di sini 1 detik kita bisa jalankan ya. Dan next kita harus import kan. Jadi from scikit and linear model ya. Ini berarti untuk machine learning ya menggunakan supervised dengan linear regression. Terus ada ensemble ya, ada gradient boosting dan sebagainya. Termasuk nanti kalau kita mau melakukan tadi cross validation ya, dia punya packages ya untuk men-split trend test, kemudian cross validation scoring ya, termasuk menampilkan akurasi skor ya. Nah ini kita bisa running, ya kan? Nah tadi caranya gini kan, kalau mau di ini kan import packages. Jadi kita bisa running, ini kita bisa minimize ya. Nah, ini kalau kita ingin mengetahui kira-kira version berapa nih ya. In case misalkan ada problem dengan dependensi. Ya. Ini salah satu yang masalah biasanya. Kadang kita lihat algoritma orang pas mau jalanin beberapa nggak bisa. Kenapa? Karena ada masalah dependensi. Jadi dia nggak kongruen ya. Yang satu versi berapa, yang satu masih yang lama kayak gitu. Nah, kita perlu ngecek nih kira-kira versi berapa. Oke, next masuk kita ke numerical data ya. Nah, di sini kita mempredik ya itu harga dari properti ya. Di sini kita punya ya ada 506 samples observation dari harga properti. Termasuk fitur penjelas nih ada 13. Ya kan. Ini datanya bisa didapatkan di UCI ya, UC Irvine Machine Learning Housing Dataset ya. Dan ini kalau mau diklik ininya, detailnya Excel-nya ada di sini. Ya, di sini tinggal cari aja ya nanti opposing data dan sebagainya. Kita bisa dapatkan dan kita bisa ambil ya di sini from scikit-learn dataset import load Boston-nya. Berarti ini ngambil datanya nih. Nah, ini kita running. Nah, ini artinya dia sudah dijalankan ya. Nah, ini kalau misalnya nanti, oh ini kebanyakan nih, biar kita ngehemat, ini kita bisa lagi nggak apa-apa. Kayak gini. Kita bisa clear output ya, kayak gini. Nah, terus setelah itu, kita buat nih description-nya. Ya, kita mau print Boston description. Ya, jadi ini namanya ya data frame-nya, nama data frame-nya. Ya. Jadi sama dengan load Boston ya, karena kita ngambil dari sini ya. Nah, terus kita mau tampilin nih description-nya. Jadi kita print Boston data des di ASGR ya. Ada beberapa cara nampilin deskripsinya. Ini lebih elegan karena kita bisa lihat di sini detailnya apa. Ada kalau cara biasa orang biasanya gini. Nah ini untuk menambah insert code ya, kita cari di sini tulisannya insert plus ya. Nah ini, jadi pada waktu kita ngarahin ke tengah bagian ini, ya kalau kita mau insert code ya, nah ini klik code. Kalau kita mau namain teks, klik teks ya. Misalnya kita mau ngasih itu gini, Boston. Nah ini di texting dulu nama depannya nih, Boston Data ya. Lalu ya kan kita bisa buat describe-nya. Nah kayak gini. Ada beberapa case kayak gini. Oh sorry. Surprise ya. Ntar ini saya pun nggak ngapal-ngapal ini. Poster data. Nah kalau misalnya ya ini kan kita sudah ngasih nama ya. Poster data. Kemudian sini kita bisa, saya bisa ketukar-tukar nih. Dan ini Boston data dan describe. Oh
pakai dash lagi, sama sih kita tadi berarti dash. Nah, kayak gini. Ini apa sih ini? Oh, nggak bisa ya. Oke. Ini berarti saya sambil cek lagi. Tapi ini gampang sebenarnya. Oke, kita pakai yang lanjut ini biar nggak takes time. Jadi ada modelnya pakai describe sama summarize ya. Tapi di texting dulu nama data frame-nya dulu. Ya, nama data frame. Nah, kalau misalnya kita nggak mau pusing-pusing, kita pakai kayak gini. Saya mau yang ini. Kita tinggal kasih dia perintah, dan di beberapa case kita bisa langsung diintegrasikan dia adanya di Python tadi. Misalnya gini kan, buat code untuk merangkum data frame di Python. Dia akan nuliskan code ya. Kita bisa dengan mudah ya untuk mengcopy paste ya. Yang penting kita bisa memahami tadi logiknya, ya kan. Nah, ini pakai describe dan describe. Sehingga nanti muncul min, standar, dan macam-macam. Yang penting kita udah import sebagainya ya. Nah, di sini nanti namanya itu data harusnya, ya kan. Nah, kita kasih nih nama datanya ya, df describe-nya sama kayak ini tadi. Tadi saya harus kecek lagi, boleh jadi karena format struktur datanya yang berbeda, ada string dan sebagainya, sehingga dia nggak bisa langsung di describe ya. Tapi biasanya kita pakai kayak gini nih langsung jalan. Jadi tadi ini dikasih dulu nama data frame ya, kalau misalnya mau lebih bagus. Ya, ini kan udah ada ya Boston. Kalau udah ada nih Boston data. Dan ini udah jalan. Lalu ini harusnya dikasih describe, kasih kurung. Ini harusnya jalan biasanya ya. Nah, kalau misalnya oh ini nggak jalan, boleh jadi ada package ya yang tadi kita belum apa namanya? Belum panggil ya. Kalau di sini kan kita Pandasnya udah ya SPD ya. Kita sudah dapat Pandas ya. Di sini udah ada, dan tadi kita udah import ya. Ya. Pandas sudah ada. Kemudian import package ya. Udah ada ini import Pandas SPD ya. Nah, ini nanti silakan di next coba diganti struktur datanya, dijalankan lagi. Ini biasanya sih jalan. Ini ada something aja nih. Ya. Nih, dia belum jalan sini. Nah, kalau misalnya teman-teman mau delete ya kan, mau delete. Nah, kita bisa delete di sini. Ya. Nah, ini ada beberapa contoh lain ya, misalnya mau menjalankan di apa namanya? GitHub ya. Di sini saya udah beberapa saya posting. Nah, ini price prediction model. Kita bisa mempredik tadi harga Boston pricing ya, pricing. Nah, dan di sini seingat saya pakai describe itu untuk menampilkan summary ya. Mau lihat perbandingan. Kenapa yang ini nggak jalan gitu. Ini kita sudah panggil data frame-nya ya. Ini waktu itu mau ditampilin semuanya. Terus setelah itu kita bisa dapatkan nah ini ya. Nah, di sini kita bisa Ctrl F describe. Nah, ini. Jadi kita bisa ngasih ini sebenarnya, kasih nama datanya, kemudian .describe-nya. Ini dia bisa nampil langsung kayak gini. Ya kan? Nah, nanti coba di latihan ya. Nah, gitu ya. Oke. Karena ini sudah dikasih namanya ya, tinggal dikasih .describe ya harusnya nampil. Nah, ini cara lain ya. Jadi kita print Boston data di ESGR ya, ini dapat kayak gini. Nah, next untuk features dari dataset ya. Nah, di sini kita mau apa namanya? Melihat nih kira-kira feature-nya apa aja nih, ya kan? Jadi ada data, target, feature name, describe, file name, data module. Nah, untuk mengetahui dimensi dari data, nah kita pakai save. Ya, jadi .save ini nampilin itu jumlah baris sama kolom. Ya, ini ada 506 sampel ya. Tadi dengan 13 feature ya, 13 variabel. Terus untuk
mendapatkan nama-namanya, ya ini kita bisa print ya di sini, sehingga didapat di sini ada tingkat kriminal dan sebagainya, gitu ya. Ini masuk ke data extraction, ya. Nah di sini kita mau menampilkan contoh, ya contoh beberapa datasetnya. Nah kalau yang di sini nih baru bisa nih. Tadi berarti kita harus panggil dulu ya dalam bentuk pandasnya. Tadi dia belum dipanggil dalam bentuk PD-nya, makanya dia nggak jalan tadi code-nya. Jadi pd.dataframe ya. Nah, Boston Strip Data.data ya. Tentunya nanti kalau misalnya menggunakan file CSV dan sebagainya itu lebih sederhana code-nya, nggak usah pakai gini-gini. Tinggal kita copy path dari data yang kita upload, atau nanti ada cara lain, saya bisa kasih contoh yang lain untuk mengupload CSV di Google Colab. Ya, ada beberapa caranya. Nah, ini kita running ya, sehingga kita bisa menampilkan. Nah, ini head-nya, kalau misalnya mau ditampilin 5 head gini, kita running, Ctrl Enter lagi, dia ada 5. Nah, yang ini udah bisa jalan nih. Tadi pakai, karena sudah dipanggil pandasnya. Sehingga kalau kita kasih Boston PD, ya kan, kemudian tadi describe, ya, maka dia akan summary. Ya, nah ini udah jalan. Ya kan? Kayak gini ya. Terus kalau kita mau menampilkan tail ya, tail itu yang di bagian bawah ya, kita bisa insert juga di sini. Ini buat tail aja, post PD ya, kemudian tail ya. Nah ini misalnya 5. Nah, kita bisa nampil ini yang paling bawah tadi kan 505 something ya dimensinya tadi ya. Terus kalau kita mau nampilin apalagi ya, info itu kayak variabelnya itu terdiri apa aja sih, jenis-jenis datanya gitu. Berarti kasih bos PD dan kemudian ini info something ya, antara info atau type ya. Jadi kalau kita running dia jalan berarti bisa. Nah ini kelihatannya ada floating. Floating itu dia decimal ya, ini kelihatan nih. Dan di sini datanya kita bisa lihat ya, dia decimal kayak gitu. Oke. Di contohnya di sini ya. Nah ini datanya. Oke, next. Kita bisa selanjutnya merelabel ya, tadi menjadi nama-namanya ini. Nah ini kita kasih feature names ya. Kita dapat. Terus untuk menambahkan prices ya, di sini belum ada pricesnya, ini hanya featuresnya saja untuk penjelasnya. Nah di sini kita tuliskan ya, kalau ada titik 5 berarti kita ngambil itu yang ya itu mainnya yang di array ya, jadi titik 5 tuh ya, jadi kayak baris kemudian kolom kita ngambil yang ke 5 gitu ya. Nah ini kita dapat ya. Terus jadi targetnya ini kan ada data training, ada data target gitu kan. Nah, ada training, ada data testing gitu ya. Terus nanti ada variabel penjelas, ada variabel target gitu. Nah, ini kita mau tampilin ya kan. Untuk save dari target tadi 506 karena sudah ditambahin satu nama variabel tadi ya. Terus di sini kita bisa perlihatkan ya kalau secara bersamaan data frame-nya antara fitur penjelas dengan variabel yang ingin dijelaskan price-nya itu secara bersamaan di sini. Nah, ini dapat ya. Jadi ini variabel penjelasnya. Ya, ini variabel yang ingin dijelaskan. Nah, ini tadi kita udah jalanin ya untuk cek tipe dari features-nya. Nah, jadi kita udah punya nih data frame-nya. Kalau gampangnya sih kita udah upload dulu CSV-nya langsung muncul kayak gini. Jadi nggak usah terlalu panjang sebanyak ini. Ini tadi hanya buat teman-teman yang baru menjalankan algoritma Python ya, kiranya perlu latihan untuk memahami apa yang dijalankan di sini ya. Terus biasanya kita harus melakukan pre-processing. Jadi tadi business understanding kita udah memahami pertanyaannya, bisa nggak kita memprediksi harga berdasarkan fitur ini. Nah, data understanding ya tadi kita memahami jenis dari data, kemudian tadi dimensinya, bentuk dari datanya, dan sebagainya. Terus di sini kita perlu lakukan sekarang data pre-processing yang mengikuti Krips data mining ya, yang kita bahas waktu itu di slide pembahasan di awal ya.
bisa lihat di slide toolkitnya ya. Sekarang kita mau memperlihatkan ada nggak nih missing value di variabel kita. Nah, di sini nggak ada. Kalau misalnya in case ada missing value, kita bisa insert ya, bisa insert. Nah, biar supaya teman-teman nggak pusing-pusing belajar coding sekarang, kita bisa buatkan di sini buat code ya, untuk mengecek dan mengisi missing values di Python. Sebenarnya nggak tulis ini, dia pasti nge-link konteksnya sama yang di atas. Jadi kita bisa tadi menggunakan kan library ya, packages ya. Nanti dia akan ngasih nih, kita pakai pandas ya. Nah, ini nama data frame-nya. Kemudian nanti dia akan ngasih itu code untuk mengisi mengecek missing value ya di f.isNA ya. Apakah ada not available, itu NA itu missing value. Lalu print missing, selanjutnya kita isi ya. Nah, ini kalau misalnya mau menggunakan kompleks kayak gini, ya kita mau per variabel ya kan, ini umur, field, NA, biasanya ada beberapa kategorinya kalau mengisi ini. Saya kebetulan disertasi saya ada kaitan dengan missing value. Tapi saya nggak bakal bahas terlalu detail text type. Nah, di sini kalau misalnya saya kasih best practice saya di bawah 10% ya, atau at least apalagi di bawah 5%, kita bisa lakukan deletion. Tapi kalau di 10% kita bisa input nanti dengan median atau min ya, tergantung nanti distribusi dari data. Tapi kalau dia di atas dari 10%, nah itu ada teknik-teknik tertentu ya. Biasanya saya menggunakan KNN sama mice ya di package A. Nah, jadi kalau ini kita paling gampangnya variabel kita ya di bawah 10%, kita bisa input dia dengan min atau dengan median. Nah, nanti kalau misalnya nih kan kita mau gunakan langsung algoritma ini, tapi untuk case-nya itu di Boston Housing. Jadi tinggal buat nih, ya kan, buat code tersebut ya untuk data Boston Housing gitu. Nah, ini udah data sering dijalankan di berbagai pelatihan ya. Jadi dia akan menggunakan itu nanti data frame-nya si Boston Housing lengkap dengan variabelnya. Sehingga kita bisa kopikan ini, lalu kita bisa jalanin sepanjang nanti pastikan itu nama datasetnya sama. Kalau tadi kan kita Bospedia, di sini udah dibuatnya Boston, tapi nggak apa-apa, kita running ini, ya ini di copy semua, di running, dia bisa jalan gitu. Yang penting saya sekali lagi ya, kita pastikan tidak ada yang berbeda. Nah, ini saya bisa demokan, misalnya ini kita copy, terus kita jalanin, ya meskipun tadi kita nggak ada missing values ya. Nah, ini kita bisa klik di sini ya. Jadi kita sekarang running code-nya pakai AI aja. Jadi teman-teman, yang penting itu logiknya dikuasain. Kita nggak perlu ngapalin code-code-nya itu. Ya. Nah, ini ya kan kita udah pakai nama yang berbeda, namanya Boston. Ini kan dia load Boston. Nah, ini dia udah ngisi ya. Ya, bisa dilihat ya. Jadi soon as possible ya kita bisa mendapatkan hasilnya. Ya kan. Nanti dia pakai namanya printdf. Ya. Kalau misalnya tadi di data LS start ini ada yang missing ya, maka kalau kita cek nanti secara infonya ya, cek is null-nya lagi, maka dia udah nggak ada lagi yang missing. Kalau di sini kebetulan dia udah memang nggak ada yang missing dari awal. Ya. Nah, jadi sekali lagi ya saya sampaikan, lebih bagus memahami logic coding dibandingin kita ngapalin ya. Nah, nanti karena kita semakin sering, kita jadinya tuh terbiasa. Ya. Nah, ini contoh ya, misalnya tadi kita mau menampilkan data frame ya secara keseluruhan, kita textingnya BossPD kayak gini. Nah, ini saya harus lebih percepat ya, karena waktu kita sangat mepet ya. Selanjutnya untuk mentranspose data ya dan sebagainya bisa di running. Nanti kalau mau tahu ini ada apa aja ya, saya bilang nggak perlu dihafalin. Kita penting hafal data frame-nya ya kan. Kemudian nah di sini kita bisa buat nih. Tadi kan nih ada describe ada sebagainya. Nah, kayak gini. Nah, di sini kita bisa baca nih keterangan-keterangan ya. Untuk misalnya kita mau running algoritma apa gitu ya. Dia ada di sini ya. Di sini dia dikasih penjelasan macam-macam. Ya. Nah, ini kan
numeric, describe, kemudian nanti ada yang lain-lain ya. Nah, ini contoh. Kita bisa belajar dari keterangan yang ada di sini. Kalau tadi kita kasih pilihan dot, ya kan? Nah, ini ada macam-macam nih konfigurasinya nih. Ya, sorry. Tadi kita misalnya pilihnya transpose. Nah, nanti dia ngasih keterangan, ini mau ngapain sih sebenarnya? Bisa transpose date types ya, date types, dan sebagainya. Jadi kita bisa buatkan kayak gitu. Kita running ya, kita bisa lihat nih. Ya. Oke, next. Untuk menampilkan distribusi. Nah, kenapa distribusi itu penting? Jadi machine learning itu father of machine learning itu adalah statistik. Ya kan? Statistik ya itu berdasarkan probabilistik. Ya, jadi distribusi dari data. Kita bisa memperlihatkan nih harga itu price ya itu kan ada yang murah, ada yang mahal banget. Dan biasanya tersebar itu ya itu yang paling banyak frekuensinya kita sebut sebagai nilai modus ya. Sementara kalau datanya kita urutkan dari minimum sampai maksimum, nilai tengahnya itu kita sebut sebagai median. Boleh jadi di sini, boleh jadi di sini, tergantung dari distribusi data. Kalau nilai min sama median dan mode-nya sama, maka kita sebut dia sebagai data yang terdistribusi normal. Tapi kalau misalnya nilai min-nya lebih besar nanti dari mediannya, maka datanya itu terdistribusi normal, tapi dia ada skew itu ke kanan. Ini ada skew dia ke kanan ya. Jadi nilai min itu lebih besar dibandingkan nilai media. Dan kita bisa lihat ya dari sisi pricing tadi ya. Nah, ini kita lihat tadi dari sisi pricing untuk summary-nya. Ya. Nah, tadi dia summary. Oh, belum. Oh, oke, tadi yang belum digabung ya. Nah, kita buat langsung. Nanti di sini kita summary-kan ya. Nah, di sini ya describe. Kita bisa lihat nih untuk price ya. Tadi kan saya katakan nilai min-nya 22,5 something ya. Itu lebih besar dengan dibanding media 21,2 ya, meskipun beda-beda tipis. Jadi hampir perfect distribusi normal ya. Tapi di sini sedikit lebih besar, jadi dia ada skew-nya ke kanan. Ya. Nah, ini sekali kok ini saya karena pengalaman lihat visualisasi udah tahu oh ini dia skew ke kanan, nilai apa min-nya lebih besar dari median. Nah, ini untuk sehingga kita bisa katakan ini ya masih cukup bagus ya digunakan untuk diprediksi ya. Termasuk nanti variabel penjelasnya ya kita akan cek juga distribusinya ya. Yang paling susah itu kita mau prediksi tapi itu variabelnya flat, itu kacau itu. Misal variabel flat apa? Ya kan? Produk ID kan pasti kan beda-beda dan nilainya satu semua. Jadi kita nggak bisa memprediksi harga barang hanya dari serial number barang, susah, ya kan? Atau misalnya memprediksi barang itu berdasarkan waktu pesanan, itu susah, karena kan itu akan berbeda-beda terus, gitu. Dia harus memiliki pattern, ya. Nah ini namanya statistical dan combine dengan computational tinggi. Jadi kalau kita mau prediksi machine learning, pastikan itu ada pattern yang saling berasosiasi, ya, dan juga nanti memiliki causation, ya. Misalnya tinggi badan sama berat badan gitu ya. Sorry saya nggak ngomongin masalah apa namanya body shaming bukan, tapi itu berdasarkan riset ada hubungannya gitu misalnya. Atau misalnya lamanya orang belajar ya persiapan ujian dengan skor dia mau ujian gitu. Itu ada positive correlation ya. Dan nanti kelihatan tuh ada orang yang sedikit belajar, ada yang orang lama. Jadi terdistribusi normal. Ya, ini learning hours ya. Kemudian skornya dia misalnya GPA ya, itu juga akan terdistribusi normal. Nah, kita lihat kecenderungannya ya. Kaitan antara learning hours dengan academic performance. Ya. Nah, itu dari sisi computational thinking, teman. Kalau misalnya kita di lapangan lihat ya kan, oh ini kayaknya nggak ada hubungan ya, nggak usah kita ini kan. Karena bakal nggak menjelaskan juga. Dan kita bisa buktikan nanti dari sisi correlation. Ya, kita akan jalani nanti untuk menampilkan ini. Ini untuk yang lain-lain ya, untuk menampilkan dalam format lain, ini menggunakan PLT, berarti pakai matplotlib. Tadi kita ada import PLT.
SNS ini pakai Seaborn. Ya, yang gini-gini sekali nggak usah pusing saya bilang. Kita bisa menghasilkan tampilan keren banget ya. Kita bisa klik di sini Plotly. Ya. Nah, di sini bahkan kita bisa langsung masuk tadi code-nya apa ya, misalnya kita mau ya atau plotly.com aja, saya mau ngasih tahu apa namanya secara overall algoritmanya. Nah, ini banyak sekali. Kita bisa tampilkan macam-macam ya. Misalnya pakai apa nih, histogram kayak gini tapi dibedain pakai kategori ya. Nah, ini nanti tinggal copy ininya. Ini kan tadi kita udah punya nih. Nah, bedanya kalau Plotly dia ada Plotly Express, ada interaksinya ya. Nah, untuk menjalankan ini ya, silakan buka plotly.com ya. Ini copy aja. Ya kan? Yang penting nanti data frame-nya kita ganti. Kita ganti data frame-nya. Nanti kita mau cari tampilan yang bagus lah. Ya, misalnya ini harus ada variabel kategori. Kita kebetulan di variabel yang nggak ada. Tapi kalau ada itu bagus. Kecuali kalau kita mau encode. Nah, ini contoh ya. Misal kita mau jalani, saya mau kasih interaktif lah. Jangan kayak gini aja gitu kan. Nah, ini kita kasih code di sini. Copy paste ya. Nah, ini paling penting tadi kan nama datanya kita kan bos PD ya. Nah, ini kita bisa buat gini aja. Nah, gini. Sini kan tadi kan namanya bos PD something ya. Yang nggak tuker ya. Nah, ini biar supaya nggak susah, kita buat ini di F sama dengan bos PD ya kan. Nah, sehingga ini kita bisa running ya. Cek ya. Nah, kayak gitu. Nah, ini ada interaksinya ya. Jadi kok namanya beda daripada kita ganti-ganti banyak, buat aja nih di F sama dengan bos PD. Terus kita running, dia import Plotly Express bla bla bla, ya kan, nah, masukin sini. Ya. Nah, ini banyak nih, ada library bagus-bagus ya. Silakan nanti di latihan, tinggal di running aja nih mau bentuknya kayak apa juga. Nah, ini dia kumulatif ya, kumulatif. Dari ini dia menggunakan apa nih? Histogram ya, histogram, kumulatif histogram. Terus ada time series, ada macam-macam ya. Sekali lagi waktu kita terbatas, jadi nanti untuk latihan tuh silakan ya di running algoritmanya. Saya sudah menunjukkan contoh satu di sini. Nah, sekarang kita mau masuk ke analisis apa tadi? Ini analisis univariate. Univariate itu hanya melihat satu variabel, distribusinya, ya, jadi ada missing value apa enggak dan sebagainya. Kemudian descriptive summary-nya, ya kan, statistic description-nya, itu univariate. Kalau kita mau masuk multivariate, ya, mau melihat hubungan antar variabel, ya, kita hubungan korelasi dulu, ya kan, korelasi dulu. Ya. Jadi kita mau lihat ada keterkaitan nggak. Nah, untuk bedain nanti correlation dengan causation, saya jelasin pakai ilustrasi aja biar mudah. Nah, ini kita pakai apa namanya? Plotly ya. Ya, PLT ya, PLT something ya. Oh, sorry. Oh, ini PLT dia kita pakai tadi yang bukan Plotly yang ini, karena tadi Plotly Express pakai PX. Nah, ini kita pakai format yang ada di sini tadi, Pandas, NumPy dan sebagainya. Dan kita punya matplotlib ya, PLT ini yang matplotlib, plt.figure ya. Nah, ini untuk size saja, untuk ngatur size. Kita bisa ganti-ganti, Ini 12,9 ya kan. Kalau mau, saya kecilin aja deh, misalnya 10 kan. Nah, terus ini correlation matrix, bos PD, round ini buat ngasih desimal aja. Ini kan ada nih round number ya kan, berarti kita buat dia 2 desimal. Jadi kalau bingung-bingung, cek aja di sini, diarahin kan, ini apa sih? Nah, dia kasih tahu, ya kan. Nah, ini Seaborn ya, heat map ya, correlation matrix ini berdasarkan yang udah di-define correlation matrixnya di sini tadi ya. Nah, ini warnanya nih. Kalau nanti mau ganti-ganti, tanya ChatGPT atau cari di Seaborn, yaitu ada list dari warna. Ya, beberapa kita bisa langsung kasih blue atau apa sebagainya. Tapi untuk ngasih warna yang gradasi ya, ini ada code-code-nya. Ya, saya biasa pakai Y1GNBO ini. Nah, terus nanti ini kalau kita mau nampilin annotation angkanya muncul di sini. Kalau enggak kita buat false. Nah, ini di running. Nah, kayak gini. Nah, misalnya kita mau ngubah nih, kita nggak mau blok lah. Nah, yang penting sekali lagi kita logiknya pahami. Ya. Kita tinggal buat nih
texting di ChatGPT aja, nggak susah. Buat correlation heat map ya, dengan berbentuk apa ya? Saya mau rubah bentuknya ini, berbentuk apa ya itu ya? Half segitiga. Aduh, gimana sih? Kalau ini biasa ada setengah segitiga, something. Nah, nanti dia ngasih ada settingan, tinggal ngubah true or false aja. Ya, jadi misalnya in case kita nih nggak tahu nih mau buat tadi settingannya di mana ya kan. Nah, nanti kita cari di sini. Nah, ini mask ini ada mask ya. Nah, di mask ini kita kasih nih. Tadi kan sns.heatmap ya kan. Mask sama dengan mask ya, dikasih maskernya gitu kan. Nah, tadi si mapnya bisa diganti kalau mau pakai cool warm ya, warnanya silakan. Ya. Nah, ini ya, terus ini center ya, buat titik centernya. Nah, kita kasih di sini tadi. Di sini ya. Nah, ini bisa di mana aja. Bisa di mana aja. Ya. Kita running. Oh, nggak jalan ya. Berarti ada code lain nih. Nah, ini kalau dia nggak jalan, nah, oh dia jalan tapi dia salah di sini. Berarti tadi ada settingan tertentu ya. Silakan nanti dicoba dicek ya. Ini di SNS ya. SNS heatmap benar ya, correlation matrix, CMap, anode ya, dan ya CMap, anode. Nah, ini mass sama dengan oke. Kalau ini harusnya urutannya nggak harus sih, harus. Tinggal apa namanya? Kita harus pastikan itu di sini dia udah ada tulisannya ini nih. NP3 in this something dan sebagainya gitu. Nah, ini kadang-kadang yang buat settingannya agak berbeda ya. That means kita apa sebenarnya coba case ini ya. NP itu kan pakai numpy-nya. 3U in this ini jarang nih saya gunakan pakai ini. Saya biasanya ya untuk menampilkan correlation heat map itu ya, kita cukup sini harusnya ada beberapa contoh. Nanti saya coba tampilin yang nah, ini bisa di apa namanya? Bisa di download juga ya. Bisa dijalanin ya. Ini saya bisa lihatkan di sini. Ini pakai EDA kita menggunakan data Penguins ya. Di sini ada IPNB. Nah, ini tinggal code-nya di-download tadi. Ya, bagi teman-teman yang belum punya GitHub bisa pakai Gmail ya. Kemudian nanti di copy repo ya, atau tadi di-download. Nah, ini ada beberapa teknik untuk menampilkan tadi correlation ya. Nah, sekali lagi silakan nanti untuk latihan ya. Nah, di sini kita juga bisa karena tadi ada kategorinya ya, bisa menampilkan untuk kayak gini. Oke, kita back lagi ke case machine learning ya. Nah, ini nanti coba latihan aja nih. Saya kira di sini aja tadi nih ada something dengan ininya. Ini harusnya dia bisa jalan ya. Cuma tadi di ininya kita harus setting tertentu ya untuk masukin ini. Oh, ya ini ini masih belum well defined ya. Artinya kita harus kasih di sini ya. Di sini dia. Kita harus kasih ini ada 2 di sini, ada lagi nggak ya? Ini diikutin ya. Oh, nanti kalau misal belum bisa ya, berarti, nah ini dia ngasih tahu nih, core is not defined ya. Ini kalau kita mau pakai yang model kayak gini, berarti copy aja langsung keseluruhan kayak tadi. Ya, tinggal nanti secara datanya ya kan kita udah set duluan nih kayak gitu. Kayak ini. Kita buat baru aja deh. Ya. Enak sekarang belajar ini nggak perlu kita ini
Ya, jadi core df core ya. Nah ini pastikan namanya tadi udah kita ganti pernah di atas ya, jadi df ya. Terus mas np 0 dan sebagainya. Nah, ini kita running. Nah dia kayak gini. Nah ini kalau misalnya oh kok cuman sedikit ya kan, berarti dia ada yang ke filter. Ada yang ke filter. Nanti running lagi dari awal pakai tadi namanya apa tadi bos PD something ya. Oke. Nah kayak gini ya. Oke. Nah ini udah jalan ya. Sehingga yang ini kita bisa hapus. Ini cara Linknya itu hapus. di sepanjang. Sorry, ada yang mau nanya? Oh, kayaknya Pelan-pelan. Ada yang ini Pak suaranya. Mobilnya orang itu loh. Suaranya ada. Tutup. Oke, siap. Ya, kalau ada yang mau ditanya silakan ya. Nah, ini kita bisa hapus ya. Cari di sini, dikecilin dulu. Nah, delete cell. Nah, kita udah dapat nih. Nah, kayak gini dia. Nah, kalau tadi mau apa namanya? Mau ganti apa? Color ya. Ini kan pakai Coolworm ya. Aduh, tadi saya lupa lagi nama colornya. Y1 GNBU something lah biasanya. Nah, itu nanti tinggal coba aja ganti color. Ya, itu nggak ngerubah hasil. Hanya tampilan aja. Nah, kita bisa lihat di sini korelasinya. Ya kan? Cari yang di sini yang paling tinggi sama paling rendah ya plus minusnya gitu. Ya rata-rata di atas 0,6 ya atau lebih rendah minus 0,6. Misalnya antara price dengan kita lihat di price ini ya. Karena kan kita mau jelasin pricing. Ya. Berarti dia berkorelasi kuat itu dengan RM ya, itu jumlah kamar ya, room, dan korelasi positif. Kalau misalnya jumlah kamar itu bertambah ya, itu bersamaan price-nya naik. Nah, ini kita ngomongnya dia bersamaan price naik karena nanti berbeda antara correlation dan causation. Harus kita uji ya. Terus di sini juga ada LS stat ya. Jadi ketika LS stat-nya itu turun nih kan, maka ya kan si ininya dia naik ya karena dia ini berbanding terbalik ya. Nah, kayak gitu. Nah, nanti LStat apa bisa cek di atas gitu ya. Ini kayaknya terkait dengan lokasi pemukiman ya. Dia misalnya makin ke kumuh dan sebagainya itu dia harganya makin turun gitu sebagainya kayak gitu. Ya. Nah, terus kita udah punya nih beberapa indikasi awal yang memiliki korelasi. Sehingga kita melihat ada chance ya bahwasannya variable predictors itu mampu menjelaskan price. Ya. Nah, terus selanjutnya kita masuk nih untuk menampilkan tadi distribusi data secara univariate-nya. Ini tinggal running ini aja. Ada beberapa teknik sebenarnya biar supaya nggak terlalu pusing jalanin kayak gini. Kita bisa menggunakan namanya data prep ya. Di sini kita bisa ngasih apa namanya automatic EDA. Ya, kita udah pakai sekarang kayak gitu. EDA dengan data prep. Buat sholat subuh ntar lagi sih harus sholat sambil nanti yang lain bisa latihan ya. Kita bisa pakai data prep package. Nah ini, jadi di dataprep.ai ya, kita tinggal copy ya from data dan sebagainya, masukin ininya ya. Nanti ini diganti datasetnya bukan yang ini kita, tapi kita udah ada tadi ya. Kita put ke sini. Nah ini silakan ya di dataprep.ai ya, atau saya copy linknya ya. Nah, nanti ini untuk kita bisa menggunakan apa namanya shortcut ya dengan menggunakan package ya, lalu kita panggil functionnya di sini ya, create report ya, dia akan otomatis nanti kita bisa menghasilkan EDA ya, termasuk ada correlation-nya tadi. Nah ini kita code, kita running di sini. Nah ini kita perlu ganti ya tadi load dataset ini nggak perlu lagi, kita sudah dalam bentuk tadi bos PD ya, bos PD. Nah, kita bisa define tadi, misalnya di F itu sama dengan bos PD ya.
Sekarang kita running. Oops, sorry. Oh, dia harus diinstal dulu. Kalau misalnya belum bisa baca keterangannya. Nah, caranya ya, kita perlu menginstal dulu nih. Jadi, untuk mendapatkan apa namanya, di sini sih udah ada sebenarnya from data prep dataset import ya, kita perlu install terlebih dahulu untuk data prep-nya. Kita bisa texting di sini install Python data prep. Nah, di sini ya. Nah, jadi PIP install data prep. Jadi kalau kita pusing something dengan gimana cara installnya, umumnya sih dia pakai PIP install, tapi terkadang ininya boleh jadi dia berbeda. Nah, ini kita bisa copy di sini. Nah, nanti untuk di apa namanya, di Google Colab ya, kita perlu ada settingan sedikit. Di sini kita kasih tanda kayak gini, tanda seru PIP install data prep. Nah, ini kita running, dia akan install ya. Nanti setelah itu baru kita bisa menggunakan package-nya ya. Ini lagi install. Nanti udah sekali jalan, ininya di clear aja outputnya, biar nggak terlalu banyak. Nah, ini kalau dia udah ya, nah biar nggak terlalu banyak ininya, kita clear aja outputnya. Penting dia udah diinstal. Terus ini kita running. Nah, dia akan menjalankan Automate IDE. Kalau dia belum jalan, kita cek lagi ada error di mana gitu ya. Oh, so this data frame. Coba. Tadi sih harusnya dia udah bisa jalan ya. Pip install data prep from data prep dataset import ya. Kita cek dulu nih. Ini oh dia di atasnya ada something yang belum jalan ya. Nah, kalau kayak gini kita cek nanti terkait dengan this data frame requirement are not installed ya kan. Nah, untuk itu kita perlu ini ada settingan tertentu ya. Kita masuk di Conda ya. Ini agak bit complicated sini. Saya khawatir text time aja. Kita buka di Anaconda kita ya. Nah, di sini ada Anaconda Prom ya. Kita harus install di sini gitu. Harus sih saya udah ada, cuman ini dia minta apa namanya? Iya, minta di-update ya. Conda install DAS. Nah, terkadang sering kejadian kayak gini sih di Python. Kita udah punya code-nya apa sebagainya, tapi ada settingan tertentu yang kita harus jalanin lagi karena beda version tertentu gitu ya. Boleh jadi karena dari data prep-nya mengupdate tadi library dan sebagainya, jadi kita perlu menyesuaikan kembali gitu. Sementara saya pakai package Python-nya mungkin masih yang lama 38. Nah, ini beberapa case kayak gini. Nah, nanti di running lagi. Sekali lagi karena waktu kita sangat terbatas, saya udah ngasih tahu ini langkah-langkahnya. Nanti silakan dijalani di rumah. Kalau ada apa-apa nanti coba disampaikan di WhatsApp group ya. Nanti ada tim kita juga, ada Hilmi, co-facilitator yang bisa support juga. Ya, ini sih by far sih saya udah sering jalan ini. Ini harusnya jalan kalau di Jupyter ya. Nah, next. Ini kalau contoh manual ya, contoh manual kita running ini di jalan. Jadi cek satu-satu. Nah, next kita masuk ke model selection. Karena case kita tadi adalah regression ya. Jadi menjelaskan kira-kira pricing itu berdasarkan variable features-nya tadi. Ya kan? Di sini ada beberapa case ya, beberapa algoritma untuk menggunakan regression. Yang paling gampang linear sama non-linear ya. Terus ini yang lain-lain dia yang lebih bit complicated lah ya. Tentunya ini untuk case-case yang lebih complicated dan non-linear ya. Nah, di sini kita menggunakan beberapa teknik ya. Dari linear ya,
kemudian ada lasso, elastic, ridge regression, KNN, decision tree, hampir semua nih banyak nih. Nah, dan ini ada di dalam tadi scikit-learn. Jadi nggak usah pusing-pusing ya, semua udah ada di scikit-learn. Kita tinggal panggil tadi functionnya, package kita sudah ada ya. Nah ini sekarang kita buat nih, ya kan, yang akan menjadi variabel penjelas ya. Itu kan misalnya contoh satu ya, itu room, berarti kita buat nih X room, ini price. Cara paling gampang nih kalau kita mau lihat nih, kira-kira kita mau print ya shape-nya ya. Ini ada 506 barisnya, kolomnya 1 untuk yang room sama price. Ya. Terus sekarang kita split datanya nih. Ini satu variabel penjelas ya, prediktornya cuma 1, yaitu room ya. Nanti kita gunakan yang bersamaan. Nah, ini kita bagi nih datanya. Kalau di sini test size berarti yang di testing tuh ya kan itu 20%, sementara yang di training itu sisanya 80%. Nah, random stick ini boleh diisi berapa aja. Ini intinya gini, biar supaya nanti hasilnya itu nggak berubah jauh. Ya kan? Kenapa? Karena kita udah ngunci pada saat dia ngambil splitting datanya. Jadi splitting data itu dia di random, teman-teman, di random. Ini bisa diganti-ganti. Mau jadi 12, 1, 2, 3, 4, dan sebagainya. Nah, nanti ini di running ya, dia akan ngasih konfigurasi sampling tertentu yang kita udah kunci. Sehingga kalau nanti algoritma ini di running lagi, akurasinya nggak berubah. Tapi kalau kita nggak mau ngunci, ini dilepas saja, nanti dia akan berubah-ubah kayak 0,5%, 1% dia bisa berubah. Karena tergantung dari sampling datanya. Ya. Nah, kita ngambil ini artinya 404 ya, itu untuk data training, 102 untuk data testing. Nah, ini satu variabel untuk yang predictor sama yang untuk si dependent variabelnya, ya target atau kelas target variabel. Ya. Next, kita masuk ke training testing model. Ya, jadi logiknya kayak kita latihan dulu nih ya trainingnya, baru setelah itu kita testing berapa nanti akurasi testingnya. Nah, ini di running ya, kita bisa dapatkan di sini ya. Nah, ini kita bisa dapatkan R-square-nya 45%. Rendah, kenapa? Karena hanya satu variabel. Tapi udah cukup bagus, satu variabel aja sudah mampu menjelaskan 45% varian dari price. Ya kan? Dan root mean square error ya, ini 6,5. Ya. Ini untuk melihat nilai errornya. Sekali lagi nanti kita akan bandingkan antar model, dia terlihat relatif. Tapi kalau R-square ya, itu dia punya patokan absolut. Ya, dia semakin mendekati 100%, dia makin bagus. Nah, sekarang kita gunakan untuk testingnya. Untuk testing ya, nah kita uji. Nah, ini secara akurasi testingnya itu makin bagus, 0,59. Ya. Artinya ada indikasi kita bisa menghindari terjadinya tadi overfitting. Ya, kalau misalnya dia overfitting, dia sebaliknya. Ya kan? Di sininya tinggi, tapi pas di testing dia rendah. Nah, sekarang kita masuk ke kita print ya, coefficient determination itu koefisien yang di depan. Jadi kan dia nilai itu Y sama dengan AX plus B. Nah, slope-nya itu 0,58 dikali dengan room ya, plus dengan betanya itu intercept ya, itu sama dengan price ya. Sehingga kalau misalnya ada satu satuan yang berubah dari ruangan, maka dia akan berdampak itu 0,5 kalinya terhadap peningkatan dari sisi pricing kayak gitu. Nah, kita bisa menampilkan dalam bentuk plot ya kayak gini. Nah, ini kita tampilkan dalam bentuk plot ya. Nah, bentuknya seperti ini. Dan ada beberapa case ya, kita bisa tampilkan dia bersama dengan persamaannya. Silakan nanti di googling ya, antar googling atau ChatGPT, kita bisa menampilkan persamaannya langsung ada di sini. Saya sering biasa kalau dalam project kita tampil langsung equation-nya di sini. Ya. Sekali lagi text time nanti saya berikan waktu ya untuk mencari itu sekaligus buat latihan ya kan. Yang paling penting itu gitu, kita tahu apa yang mau kita mau dan kita mau cari di mana, lalu kita running dan nanti misalnya ada masalah error debug itu semua programmer, semua data scientist pasti ngalamin kayak gitu. Jadi nggak usah khawatir, orang yang jago banget pun dia terkadang debug. Karena impossible ya, sounds impossible itu untuk mememorize all things, nggak mungkin gitu. Yang penting kalau kita error apa kita tahu harus nyari di mana dan kita bisa resolve.
Ya hari ini tuh belajarnya begitu. Ya. Jadi saya pun bisa menang catcher mana-mana bukan berarti saya jago coding ngapalin gitu. Tapi saya bisa memahami ya, dan bisa menggunakannya menghasilkan solusi ya untuk di bisnis dan operation. Itu paling penting di situ. Ya, jadi di sini kan kita menguasai domain field-nya. Kenapa tadi kita menggunakan ya tadi apa namanya tadi jumlah room ya, jumlah room terkait dengan pricing, dan ini kita menampilkan antara actual. Jadi data actual itu di sini ini predicted-nya. Nah, mirip-mirip dia, mirip-mirip meskipun ada residual. Residual itu selisihnya ya. Kalau dia perfect banget dia pasti mendekati diagonal ya. Nah, ini next kita jalanin untuk menggunakan variable features yang lain ya. Nah, ini kalau misalnya kita mau menggunakan fitur-fitur yang lain nih, ya jadi kita mendrop aja si price, ya kan, sehingga apa? Ya, si price ini menjadi variable penjelas dan semuanya yang variable feature tadi karena udah bentuk numerical kita bisa gunakan. Nah, ini udah pakai semua variable penjelas. Ya, terus ini sama stepnya sehingga ulang-ulang lagi yang. Nah, ini sama. Cuma nanti bedanya ya prediktornya itu lebih banyak. Ya. Nah, ini kita running, ini sama kayak tadi ya. Nah, ini kita bisa lihat nih, akurasinya menjadi 75%. Kenapa? Prediktornya itu bertambah, ya kan? Sehingga kita mampu menjelaskan kausalitas itu lebih baik 75% dan root mean square error-nya itu turun 4,6. Ya. Ini ada macam-macam, ada MSE, ada apa nih, tinggal ganti-ganti aja nih. Saya pun sekali lagi nggak ngapalin, saya tembak-tembak aja misalnya ganti ini MSI mean square error ya, nanti ada macam-macam dia, ada banyak gitu. Oh ini error ya, kok dia error, nanti cari yang lain berarti tadi error nggak bisa ini, nanti coba dicek settingannya ya. Nah, untuk menampilkan misalnya apa namanya MAE dan macam-macam Pak ya, kalau MAE mean absolute error. Ini ada beberapa ininya. Saya pun sekali lagi nggak paling. Nanti silakan di googling atau cek GPT, dia akan nampil ya. Intinya biasanya kita gunakan R-square ya. Kemudian salah satu error aja, karena yang satu dia kalau root mean square error ya kan, dia itu di apa namanya di ada rootnya diakarkan, baru mean-nya. Mean itu selisihnya antara nilai actual dikurangi ya kan itu dengan nilai mean-nya, makanya dibilang mean square error ya. Jadi nilai variable masing-masing observation itu dikurangi dengan nilai mean-nya. Mean itu nilai rata-rata ya, baru dikeluarkan dulu, kemudian diakarkan lagi dia biar tidak saling meniadakan. Intinya itu selisihnya, selisih antara predicted dengan actual ya, atau deviasi antar datanya gitu. Next masuk ke model evaluation. Nah, ini di running. Kita mau dapatin nih. Oh, ternyata ini untuk case-nya ya untuk testing ya. Kalau tadi training kita cek untuk testing, oh turun dikit ya. Ada indikasi ini overfit ya, makanya kita perlu bandingkan nanti dengan model-model lain ya. Nah, ini kita print ya, dia bertambah ya. Tadi 0,55 0,66 sekarang. Ya, coefficient of determination, dan ada cara tertentu buat menampilkan variabel mana yang sebenarnya paling berpengaruh terhadap ini kita. Nah, yang ini tadi sama saya kira untuk menampilkannya. Ini semakin fit ya. Jadi semakin mendekati ya, close ya, antara predicted dengan actual ya. Akurasi makin bagus ya. Errornya juga makin turun ya. Nah, ini kita bisa tampilin contoh-contoh yang kita predik ya, 28,9, 23 ini masih melenceng, yang ini mendekati 36, 13,6, 14,8 ya kayak gini. Kita bisa tampilin show ya dalam bentuk ini. Nanti kalau mau pakai Plotly Express, cari algoritma tampilin Plotly Express ya, silakan, nanti saya berikan waktu latihan. Saya mau sholat sebentar. Sini. Nah, ini untuk melakukan uji akurasi berdasarkan resampling. Ya, nanti ada ilustrasinya bagus saya kira di sini. Ya, untuk ilustrasi resampling kayak gini. Jadi tadi kan kita udah punya training sama testing data ya kan.
Cuman di sini kita buat fold ya. Ada 5 misalnya. Nah, terus ini ada kita split ya. Nah, kita mau finding parameters nih sebelum nanti kita uji. Nah, ini didapat nanti hasilnya kita bisa lihat konsisten apa enggak. Ya kan? Karena kita punya 5 fold ya kan, 5 fold ya, ada 5 split ya kan. Nah, ini contohnya nih. Nah, ini algoritmanya ya, algoritmanya. Di sini seolah-olah banyak, kenapa? Karena kita mau running banyak model gitu. Jadi tadi ada key fold cross validation score ini untuk yang cross validation. Nah, ini model-model yang lasso ya, elastic, rich. Termasuk sini ada Bayesian rich ya, decision dan sebagainya. Nah, ini seed-nya ini hati-hati. Seed-nya terkait dengan yang ini tadi. Kita buat seed untuk false-nya ya. Nah, ini 9, ini 10. Lalu di sini kita ikutin aja nih. Ini sekali lagi buat cara menuliskan function ya. Nah, jadi ada package, ada function. Jadi kalau function itu yang kita operasikan langsung di dalam algoritma, sementara function itu bisa dijalankan kalau kita sudah menginstall dan merecall package-nya. Nah, itu bedanya di situ. Ini sekarang kita jalanin tenfold cross validation for each model. Nah, ini diikutin aja kalau ini. Ya, ini result names ya, ini diikutin semua. Ini ya, ini standar ya saya kira. Ya, ada CV key fold-nya. Ini tadi cross validation-nya. Nanti kita buat scoring dalam bentuk metrik ya. Terus di sini, nah ini sekarang kita running. So. Nah, ini kita bisa lihat nih kan. 1, 2 gitu kan. Nah, dan hasilnya kayak gini. Nah, jadi kita bisa tampilkan dalam bentuk box plot whisker. Ya, yang tengah itu dia nilai apa namanya? Median, ya, median. Nah, ini nilai apa namanya? Q1 sampai Q3-nya. Nah, ini yang nilai minimum maksimumnya. Nah, kalau model paling bagus ya kan, paling bagus. Berarti yang mean square error itu paling rendah. Ya. Paling rendah berarti mendekati 0 di sini. Nah, dan dia konsisten. Ya, konsisten berarti interval box whiskernya nggak terlalu banyak. Nah, di sini diantaranya ada boost, gradient boost ya, sama random forest. Umumnya model ini memberikan akurasi lebih baik karena secara logic algoritma dia menggunakan teknik namanya itu apa namanya gradient boosting ya. Gradient boosting itu dia menggunakan itu bootstrapping aggregating ya, menggunakan BG. Dan itu cocok untuk data-data yang sifatnya bit complicated dan mengarah ke non-linear. Nah, sementara tadi untuk yang linear ya kan dia ada di sini, masih di bawah. Masih cukup ini 40 40 sebagainya. Dan kita bisa menampilkan di sini berarti model-model gradient boosting itu yang paling bagus. Ya kan, gradient boosting ini paling bagus nih. Nah, ini dia mendekati 0 dan paling konsisten. Ya kan? Karena kita udah bagi tadi 10 cross validation ya kan, dia nggak beda-beda jauh. Nah, kalau misalnya nanti ada boostnya di atas ini, berarti kita pilihnya ada boost. Nah, sekarang kita udah define nih, udah select. Oh, ternyata gradient boosting yang paling bagus. Nah, ini kita pilih modelnya. Nah, biasanya data scientist banyak berhenti sini doang, ya kan? Sampai dapat model akurasi paling bagus. Nah, kita sebagai business user atau operation leader, kita harus mengapply, ya. Case-nya bisa macam-macam, bisa booster housing, bisa nanti itu di pricing penjualan kita, ya kan? Atau misalnya ini terkait dengan flow rate, ya kan? Kita mau jelasin flow rate berdasarkan pipeline, kemudian ada drop pressure, ada apa sebagainya, itu kan numerical, menjelaskan numerical. Kita bisa kayak ini, ya kan? Dan di sini kita bisa pilih model mana paling bagus, lalu kita gunakan untuk mempredik, ya kan? Nah, contohnya apa? Misalnya, ya kan, kita bisa mau menampilkan tuh sebenarnya dari seluruh variabel di operation atau di bisnis kita itu yang paling berpengaruh, ya kan, terhadap dependent variable yang mau kita analisis itu yang mana ya gitu ya. Nah, dan kita tampilin actual sama predictive-nya kayak gini, ya kan? Nah, ini dapat nih. Nah, dan ini cara menampilkan namanya feature importance, ya. Nah, ini sekali lagi nih algoritmanya diikutin aja. Nggak usah apa sih pusing ngurusin kayak gini, saya kira. Dan nanti saya jelasin itu cari di Kaggle itu banyak contoh-contoh. Yang paling penting kita memahami data based understanding, terus kita lakukan pre-processing, modeling itu banyak contoh, dan di scikit-learn-nya itu udah ada semua dia. Contoh-contohnya juga ada.
dan kita hanya mengubah data frame aja ya, sama pre-processing awal ya, menyesuaikan. Nah, ini kita menggunakan feature importance ya. Tadi kan kita udah ada import untuk feature importance ya, dan cross validation ya. Nah, di sini kita tampilkan dalam bentuk plot ya. Nah, jadi di sini namanya POS NP arrange ya, kita arrange ya. Ini save-nya. Nah, ini biar supaya dia smooth aja, ada jarak dan sebagainya. Kita running ya kan, kayak gini. Nanti kalau mau yang bagus ini kasih gradasi. Nah, cara gradasi cari nanti di ini kita plotnya pakai apa? Matplotlib berarti PLT ya kan? Bisa googling. Nah, jadi gradation in Matplotlib bar chart gitu. Nah, dia akan ngasih. Nanti kita masukin ini di mana ya? Udah dapat tuh. Nah, ini kita bisa dapat nih. Yang paling menentukan itu adalah room sama LS tab. Kalau kita mau cari tadi LS startup itu ada di bagian atas, setahu saya itu kayaknya lokasi pemukiman gitu. Dia semakin kawasannya bagus, dia makin mahal. Kawasannya nggak bagus ya kan, dia makin murah dan sebagainya. Kayak gitu. Nah, ini distance ya. Nah, terus kita bisa ini untuk flow training ya, antara training sama testing set. Nah, ini untuk menampilkan konsistensi ya kan? Konsistensi. Kalau kita bootstrapping ya kan, nah, ini deviance-nya itu dia makin mengecil ya. Jadi kita udah dapatkan nih ya kan, predictive analytics, fitur apa yang paling berpengaruh terhadap pricing. Kita udah punya 2, sehingga dalam bisnis ya kan, ini kan let's say 3 ya, RM, LSTAR sama DIF. Nah, ini saya jelasin terkait dengan actionable insight dan mengeksekusi sehingga menjadi value buat bisnis kita. Oh, nih scroll ya, nanti scroll ke atas biar tidak banyak kan. Nah, ini kita cari tadi keterangan variabelnya apa aja. Ya, jadi kan tadi yang berpengaruh adalah room ya, average number of rooms per dwelling ya kan. Lalu ada LS stat ya, percent lower status of the population. Nah, ini kayak ya semakin besar low statusnya ya, jadi makin murah karena dia tadi berbanding terbalik ya. Nah, terus tadi ada DIS ya, related distance to Five Boston Employment Center, dia semakin dekat nggak ke pusat bisnis gitu ya. Nah, yang ini tadi ya semakin dekat ya kan dia makin mahal gitu ya, berbanding terbalik ya. Jadi kalau kita selaku business leader ya dengan melihat hasil ini ya kan, berarti kalau kita sebagai pengembang properti ya kan, kalau kita membuat mau menjual lebih bagus harganya, yang menjadi within control itu tuh adalah room. Kita bisa mendesain rumah ya itu at least ya kan 2 ruangan ya, room per dwelling ya, room per dwelling ya, at least 2 atau ditambahin 3, 4 dan sebagainya. Lalu kita bisa memilih lokasi ya kan, kayak orang jualan pilih lokasi, dan itu akan menjelaskan itu kenyamanan, kemudian taraf ekonomi dan sebagainya. Nah, itu akan mempengaruhi neighborhood ya kan, neighborhood. Jadi kayak contohnya saya tinggal di salah satu daerah elit di Scottish ya, dan di sini jauh lebih nyaman, dan banyak orang di sini itu bukan orang apa namanya kayak imigran atau apa, tapi lebih banyak orang Scottish asli yang mereka pensiunan dan menikmati hari tuanya gitu yang udah mapan, itu lebih nyaman gitu, dan memang harganya beda gitu. Terus tadi distance ya. Nah, jadi kalau di sini kebetulan tiga-tiganya kita bisa kontrol. Tapi kalau seandainya dalam bisnis kita ternyata ada NOx, itu dia signifikan ya. Ini kita nggak bisa kontrol, tapi kita bisa menginfluence ya. Artinya karena ini terkait dengan stakeholders yang lain. Situ ada produser limbah ya, misalnya plant. Terus ada government yang dia bisa mengintervene dengan kebijakan. Kita paling menginfluence bahwasanya ya kan, kita misalnya campaign itu bahaya polusi udara, polusi tanah air, buat ini segala macam sehingga dia bisa berubah. Ini cara menghasilkan ya dari actionable insight sehingga memberikan value untuk bisnis kita. Jadi kalau room kita bisa bilang nih sama desainer, kemudian arsitektur, supaya kita minta kita kalau mau dibangun properti atau kita mau menjual, kita perusahaan agent, listing agent ya, property agent, kita cari yang jumlah ruangannya banyak gitu kan. Terus sama daerah-daerah yang daerah-daerah elit ya dan mendekati pusat kota, itu lebih mudah jualnya dan harganya lebih bagus kayak gitu ya. Nah, itu insight-nya gitu ya. Oke.
Baik, sekarang saya berikan waktu latihan ya, silakan. Eh, Tadi untuk buat lebih familiar ya, saya kasih waktu 5 menitan ya. Sekaligus tadi untuk mencari misalnya package tadi Matplotlib ya, menjalankan untuk visualisasi ya. Nah, ini silakan saya berikan waktu ya. Tinggal tinggal bisa pakai di apa ChatGPT ya, atau langsung masuk di Matplotlib-nya. Nah, di sini dia ada beberapa ini contoh-contoh. Nah, ini silakan nanti dibuka di sini ya, dan kita bisa menampilkan beberapa contoh atau Matplotlib bar chart dengan apa namanya gradient color gitu. Dan kalau mau mudah sih pakai Google Image, saya biasa gitu. Cek dulu, oh ini nggak nih saya mau nih kan. Kalau udah, oh iya ini nih kan, baru kita masuk ke sininya. Nanti ini tinggal klik di sini, atau ada beberapa yang lain ya. Nah, nanti tinggal dicek nih. Nah, ini di running ya code-nya. Nah, silakan saya kasih waktu 5 menit sambil kalau ada pertanyaan silakan di kolom chat ya. Yuk.
Baik, saya akan mulai kembali. Mmm, ya, ada beberapa pertanyaan nih dari Pak Febrian. Apa perlu menguji menggunakan OLS untuk regresi, untuk mengetahui H0 terima atau ditolak, dan juga menguji multi-collinearity ya? Oke ya, bagus sekali pertanyaan. Jadi, kalau kita statistik ya, itu ada namanya asumsi klasik. Ya, salah satunya itu adanya kemungkinan terjadinya collinearity. Ya, dan itu benar ya, kita perlu sebaiknya menguji itu. Kalau tadi kita bisa melihat ada tidak terjadi indikasi multi-call. Kenapa? Dengan memahami sifat dari variabelnya dan memang dia tidak memiliki collinearity antar variabel. Misalnya tadi antara room ya dengan pricing ya. Kemudian tadi lokasi ya dengan pricing, dia tidak memiliki multi collinearity. Kecuali kalau tadi misalnya kita menggunakan pricing ya, itu dengan misalnya jadi kan ada term-term tertentu. Tadi kita menggunakan misalnya median value ya. Terus ada juga nanti kita menggunakan average ya. Jadi average kita gunakan untuk menentukan median value dari pricing. Nah, itu pasti terjadi collinearity ya. Atau misalnya yang sama dengan pricing ya. Misalnya itu kita gunakan itu misalnya dari pajak bangunan ditentukan berdasarkan harga rumah. Jadi kalau misalnya pajak bangunan kita gunakan tadi untuk menentukan ya kan harga rumah, maka dia terjadi multi collinearity. Jadi collinearity itu karena dia memiliki perfect correlation dengan variabel ya. Nah, sebenarnya tadi ada indikasi kalau teks ya, tapi tadi ternyata pas di awal ya berdasarkan heat map itu tidak memiliki perfect correlation, makanya kita nggak perlu menguji ya. Jadi kita lihat tadi ada heat map ya. Nah, di sini heat map. Kalau ada variabel yang mendekati 0,9599, nah itu ada indikasi terjadi collinearity. Tapi karena di sini tidak ada satupun ya, there's no single value at all yang memiliki 0, mendekati 1 ya, maka indikasi terjadi collinearity itu yaitu less likely dia kejadian ya. Dan untuk null hypothesis yaitu dalam statistik kalau saya ngajar di UI kita pakai kayak gitu. Jadi ada null hypothesis ya. Artinya kita beranggapan tidak ada pengaruh antara variabel penjelas ini terhadap variabel yang dijelaskan. Ya kan? Dan kita mengujinya berdasarkan p-value. Ya, berdasarkan p-value. Nah, kalau di sini ya kan kita menggunakan tadi berdasarkan R-square, tapi itu secara bersamaan, secara keseluruhan. Ya, secara keseluruhan. Jadi ada beberapa teknik memang kalau kita mau pakai p-value itu nanti kita menguji korelasi dulu. Korelasi masing-masing variabel. Yang di sini sebenarnya sudah ditampilkan tadi dalam bentuk Pearson correlation ya. Jadi kita sudah menampilkan Pearson correlation dan karena di bawah dari di atas dari 0,6 ya kan, maka kita sebut tadi null hypothesis di reject sehingga alternate-nya yaitu diterima. Artinya kita we are able to reject null hypothesis, that means ya berarti tadi room, LS stat ya dan distance itu berpengaruh. Di sini ada salah satu variabel yang memiliki 0,9, tapi itu bukan dependent variable kita ya, antara radius dengan teks. Nah, ini boleh jadi terjadi indikasi ada collinearity. Tapi sekali lagi karena tadi kita fokusnya di pricing dan tidak ada satupun yang mendekati 0,95 atau 99, berarti tidak perlu lakukan itu. Tapi sebaiknya dilakukan itu ya. Terus, oke, pertanyaan. Ya, silakan ya. Nah, ini sekali lagi waktu kita sangat terbatas. Kita harus sekarang integrasi antara Python dengan Power BI. Dengan Tableau ya. Nah, untuk itu saya akan mengirimkan filenya ya ke grup WhatsApp ya, sehingga semuanya nanti yang lainnya juga bisa menggunakannya ya. Saya akan kirimkan case-nya. Kalau tadi regression, sekarang kita menggunakan case-nya itu classification ya. Kalau untuk clustering itu nanti saya bisa jelasin di Tableau, gampang sekali gunain langsung clustering. Dan kalau nanti mau menggunakan scikit-learn juga bisa tentunya. Ini saya kirimkan data dari Jerman kredit data ya, sama file Tableau-nya, termasuk cara settingnya. Ya, saya dokumen tools data
Itu ada di Jerman kredit data. Nah ini, silakan itu di download filenya ya, dan saya akan kirim itu case-nya ya. Tableau repository di workbooks ada di Indo Prediction TPI. Nah, ini kita perlu memastikan ya TPI-nya sudah diinstal ya, dan cara menginstal panduan yang tadi pagi saya kirimkan ya itu sama seperti itu. Ya, pertama ya di Tableau kita ya, kita perlu pastikan itu apa namanya sudah di running dulu ini. Jadi sebelum kita buka Tableau ya, itu di CMD aja, kita buka CMD command prompt ya, texting CMD di sini atau tarik command prompt ya. Nah ini setiap kali kita running, yang bagi yang sudah menginstall ya ini texting TPI enter. Bagi yang belum menginstall ya pilihnya PIP install TPI. Ini ada di panduan PDF ya. Termasuk nanti ada yang harus diinstal beberapa, ada NLTK dan macam-macam itu ada di situ. Saya coba bukakan contohnya. Itu ada di sini ya, di folder workshop yang tadi pagi saya sudah kirimkan juga ya. Itu ada di nah ini. Yang kita bisa running machine learning yaitu langsung di Tableau, sehingga tujuannya sangat mudah. Kita bisa drag and drop untuk menghasilkan predictive analytics tadi. Nah, namun sekali lagi kita perlu memahami ya. Jadi kita menggunakan TPI itu untuk integrasinya ya antara Python dengan Tableau. Dan di sini penjelasannya ada di sini untuk cara install dan macam-macam ya. Nah, itu ada di sini. Pertama kita harus install dulu TPI-nya ya. Kemudian ini settingan di Tableau-nya ya. Di sini. Oh. Ini ini satu lagi deh. Kalau belum ada di situ saya kirim, tapi harus ada di sini. Ini cara menginstall terlebih dahulu. Nah, ini external service. Saya mau jelasin apa aja yang harus diinstall. Oh, second. Dia ada di di sini. Ya, yang satu lagi. Saya kirimkan satu lagi. Ada di slide. Nah, ini ya. Ini ada di slide yang Tableau, kita Tableau ya. Advanced Analytics di slide 16 saya kirimkan dulu yang ini. Slide 16 ya. Slide 16. Di-download ya. Kemudian dibuka kita. Nah, ini pastikan tadi Python udah install, ya kan? Nah, ini PIP install TPI server di CMD ya. Dibuka CMD, ya kan? Nah, ini copy paste enter, copy paste enter ya. Nah, bagi yang nanti sudah ya, ini setiap buka kita harus TPI enter. Nah, kita panggil dulu dia nih, TPI enter. Ini bit tricky. Saya yakin di luar sana banyak orang pakai Tableau, tapi sedikit sekali yang mengintegrasikan menggunakan Python running di Tableau. Even yang orang sering gunakan Python juga dia biasanya malas pakai Tableau. Saya juga kurang tahu. Mereka suka banget coding, padahal dari sisi bisnis ya kan. Kalau kita integrasi keduanya itu ngasih value yang luar biasa menurut saya. Karena kita bisa doing interaction ya dengan prediction itu luar biasa. Jadi kemampuannya lebih powerful. Jadi saya coba tunjukkan hasilnya. Nah, di sini kita buka filenya. Tadi saya kirimkan tadi nama Indo Prediction something ya. Itu ada di Tableau repository. Saya Indo Prediction. Nah, ini.
Nah, ini kita mau memprediksi mana customer itu nasabah yang di reject kreditnya. Ini terkait yang credit approval. Nah, ini kan, do you want to run the scripts? Ya, yes, run. Nah, as long as kita udah aktif ya TP-nya. Yes. Nah, ini dia sending data to server ya. Jadi logic itu dia ngirim data ke server. Nah, ini kelihatan nih. Dia running di sini. Algoritmanya running di sini. Saya jelasin nanti cara mengubah-ubah, mengedit, meng-create baru algoritma gimana di dalam Tableau. Nah, untuk pertama, pastikan sekali lagi ini tablunya Tableau desktop. Nah, itu unfortunately ini Tableau desktop ya. Ya kan? Jadi kalau kita udah buka Tableau desktop, bagi yang udah non-aktif itu di diinstall lagi, nggak masalah. Per 2 minggu nggak masalah. Saya dulu kayak gitu awal-awal belum tahu caranya, tapi setelah dapat yang akun dari dosen atau mahasiswa gratis, ya saya pakai itu gratis terus ya. Sekarang. Nah, ini klik Manage Analytics Extension ya. Ya. Di sini kita bisa input itu namanya local host name ya. Portnya 9004. Ya, 9004. Nah, di sini kita bisa lakukan klik test connection ya. Nah, untuk memastikan successfully connected. Artinya TP-nya sudah berhasil untuk integrasi Python dengan Tableau. Ya kan? Sampai kayak gini, sampai dia oke. Terus kok udah, ini close. Ya. Nah, bagi yang awal pasti ini nggak jalan. Kenapa? Karena source datanya itu harus diganti. Jadi kita buka di sini edit calculated field ya, dibuka prediction. Nah, ini algoritmanya mirip yang kita jalani tadi di scikit-learn. Makanya tadi saya dasarnya running dulu yang di Python sehingga lebih mudah kita memahami. Ya, pertama di sini import NumPy ya, numerical Python. Lalu kita menggunakan scikit-learn ya untuk mendapatkan decision tree classifier. Jadi kita menggunakan decision tree classifier. Nanti ini bisa diganti, misalnya, saya mau ganti logistic regression, ganti, klik sini logistic regression, atau menggunakan CADBoost, ganti, ya kan? Ganti-ganti aja nih, sesuaikan dengan algoritma mana mau kita running modelnya. Lalu import pandas ya. Nah, ini yang buat tadi belum jalan, karena pasti nama ini kita beda. Maka tadi saya kirim tadi Jerman Credit Data ya, itu di copy, masukin folder tertentu ya, bisa latihan di mana ya. Nah, ini nanti misalnya filenya ada di mana gitu, misalnya filenya di sini. Ini copy path ya, copy as path ya. Jadi kita dapat di sini. Misalnya copy paste ini ya. Nanti ini dimasukin ke dalam ini, bayang ya. Nah, masuk sini dia. Saya ingat. Copy as path ya. Lalu di sini ini adalah predictors ya, variabel penjelas. Ya. Cara dapatinnya gimana? Di dalam ini itu ada paling kanan itu namanya variable column class. Kita drop aja dia, ya kan? Pakai nama, koma, aksis sama dengan 1, kita drop. Sehingga yang mau dijelaskan berarti kan dia variable class, ya. Ini kelas 01 udah diisi. Ya, 01 itu ya ini data training kita, data training, ya kan? Udah ada. Jadi dari nasabah sebelumnya yang diterima, di reject, terima, di reject, terima, reject. Dan ada kecenderungan umumnya kalau jumlah amount-nya tinggi dia di reject. Ya. Nah, terus setelah itu, nah ini kita buat random state buat ngunci biar supaya tadi samplingnya, karena kan kita ngambil data sampling macam-macam. Nah, terus kita di sini running CLF fit itu kita lakukan modeling. Jadi memprediksi dependent variable berdasarkan predictors. Ya. Nah, yang membedakan ya di Tableau kita ada ininya kayak gini. Dan ini perlu ditranspose dalam bentuk array. Ya. Jadi ini ada argumen 1 sampai 21 ini variabel penjelas. Yang variabel penjelas. Ini settingan dari Tableau. Jadi, yang beda dengan Python tadi di sini bedanya. Terus nanti ada di sini return red to list. Kenapa? Karena kita mau running itu kayak loopingnya. Jadi nanti si baris pertama di running, baris kedua, ketiga, keempat, kelima, semuanya. Ya.
Terus kalau sudah, ini kita klik OK, ya, klik OK. Nah, ini kita bisa dapat nih hasilnya dia diterima apa di reject. Nah, ini untuk decision tree. Ya, kalau kita nanti mau ganti, ya misalnya untuk package-nya yang lain nih, ya kan? Nah, ini misalnya dengan logistic regression ya, kita ganti logistic regression di sini. Di sini logistic regression nih, kita bisa ganti. Misalnya duplicate di sini, atau kita buat baru, ya kan? Buat baru, new worksheet, biar tahu cara ininya dari awal, ya. Nah, kita kan mau tahu nih customer ID mana, namanya siapa yang di-approve apa di-reject, tapi modelnya ya menggunakan logistic regression. Nah, modelnya lain. Nah, kita lihat sini, masukin di sini kayak gini. Nah, ternyata mau di-approve semua. Makanya logistic regression di sini nggak bagus. Ya kan? Nah, di-approve semua nih, ya kan? Nah, nanti bisa bandingkan model-model lain. Kalau di sini dengan nah ini decision tree dia better, ada 3 yang di reject. Ya. Jadi kan, jadi kita bisa menjalankan tadi coding si Python itu di Tableau. Ya, dan manfaatnya apa? Ya kan? Manfaatnya kita bisa buat dashboard itu nggak hanya deskriptif, tapi predictive analytics kayak gini. Kita bisa lihat nih model ini lebih bagus. Dan kita bisa tampilin tadi ada correlation macam-macam dalam bentuk storytelling. Ya. Jadi di sini kita bisa tampilkan ya, ini korelasi ya, ada korelasi nggak nih antara amount, history sama installment rate ya. Kita lihat di sini kan, oh ternyata ada korelasi positif misalnya history dengan apa namanya di sini apa ya, installment rate dengan credit amount ya. Jadi kok bentar. Sorry. Oke, nah di sini kita bisa dapatkan ya untuk beberapa yang berkorelasi dan kita bisa tampilin ya. Nah, cuman dia ada keterbatasan dari feature importantnya nggak bisa tampil di sini. Kan? Tapi kalau kita bisa dapatkan koefisien feature important dan kita tampilkan dalam bar chart ya, modelnya mirip-mirip kayak gini. Kalau ini saya hanya nampilin secara distribusi datanya dari berapa sampai berapa, dan ini terlihat ternyata yang tadi di reject ya, KBY dan sebagainya, ini karena umumnya dia kredit umumnya besar, sehingga ini dia di reject. Ya. Dan ini sekali lagi ya, cukup mudah untuk menjalankan ini. Ya, silakan nanti kalau ada yang mau ditanyakan, ada apa silakan. Nah, pertanyaannya bagus ini. Bisa di-connect ke Power BI juga nggak? Nah, kalau Power BI bisa, ya pakai Python, pakai R bisa. Ada settingan tertentu juga di sana tentunya. Ya, yang code-nya berbeda. Ya, saya di beberapa project justru kita mengintegrasikan Power BI itu dengan Python. Ya, ada juga dengan R. Nah, jadi kita udah jalanin, dan beberapa demo-demo saya itu saya menggunakan machine learning ya kan. Jadi Power BI sendiri dia nggak bakal bisa menjalankan machine learning. Dia harus pakai Python atau pakai R, gitu ya. Tapi dia bisa menampilkan. Sama kayak si apa namanya Tableau. Tableau juga gitu. Ya. Nah, tapi untuk yang kayak case clustering dia bisa, regression, forecasting dia bisa. Tapi case-nya itu ya statistical modeling ya, bukan machine learning. Bedanya machine learning sama statistik itu kan, kalau di machine learning kita ada splitting ya, training testing dan juga ada deployment model ya di situ. Kalau statistik kan semua data itu digunakan sebagai running data itu ya. Kita nggak lakukan uji macam-macam. Nah kayak gitu. Oke. Nah kita ada waktu 10 menit lagi tersisa ya, dan saya mau tampilkan untuk yang apa namanya advanced visualization ya. Nah, di advanced visualization ya itu tadi saya udah kasih contoh salah satu ya untuk menjalankan apa namanya Sankey diagram dan sebagainya. Saya buka contoh dari yang sebelumnya juga di sini.
kita bisa soalnya kita sebelumnya coba saya cek ya. Ya, kita Sankey diagram belum sempat kemarin ya, karena ada something masalah debug dan sebagainya. Package-nya berbeda yang ditambah baru. Nah, di sini ya, itu buka yang file yang udah dikirim di grup WhatsApp ya. Sebaiknya itu di-save di folder masing-masing. Saya khawatir biasa WhatsApp dia yang lama-lama kehapus, dan recorder kita juga karena ada batasan bytes ya, itu kita nggak lama-lama, maksimal 3 minggu kita udah harus drop ya recordernya. Dan ya itu inklusifannya peserta ya, eksklusif ya, tidak disebarluaskan. Dan nah di sini kita ambil contoh ya, masih ada waktu sekitar 10 menit. Nah, kita ngambil misalnya dibuka contohnya yang Sankey ya. Nah, sini. Ini agak ras nih, ras. Jadi buka tablo yang lama sini. Yang tadi kalau udah oke, ini bisa di-save dan di-close ya. Biar nggak terlalu berat, dan sehingga ininya juga bisa di-close. Kalau ini udah selesai, ini bisa di-close. Jadi nggak running kebanyakan. Nah, terus nah di sini kita akan buat Sankey menggunakan teknik ROD. Ya, kalau di Power BI itu namanya DAX, di sini kita menggunakan ROD. Nah, ini semuanya diikutin aja. Saya hanya mau ngasih tahu prosedur biar supaya kita nggak biar bisa comply dengan ini. Jadi kita misalnya copy paste di sini ya. Ini membuat indeks. Indeks itu setiap baris dikasih indeks gitu. Nah, di sini create calculated field. Copy paste kayak gini. Nah, kasih nama yang sama karena nanti itu akan digunakan di formula di bawahnya. Terus klik OK. Ya, terus ini copy ya, copy lagi. Nah, ini to-pad ini dia membuat itu pad bins ya. Nanti ada apa namanya itu connecting lines-nya ya. Nah, di sini kasih nama yang sama ya, di sini to-pad ya. Kan ini sama karena nanti dia case sensitif ya, dan kalau misalnya ini ada error gitu ya, ada error, boleh jadi pas kita ngopinya tadi nggak lengkap semuanya, atau ya tadi ada yang apa namanya, ada yang berganti ya, ini N ya, dia harus pastikan dia sampai valid. Nah, misalnya ini ya, kita kan di sini tulisannya if ya, dia F doang ya kan, makanya dia nggak running. Copy, oke. Next, masuk ke sigmoid. Nah, sigmoid ini yang membuat fungsi lengkungan. Ya, nggak tahu kenapa saya nggak bisa copy sini. Oke. Sigmoid. Dipas ya. Nah, ini T-nya dipakai di situ. Nah, jadi biar melengkung ya. Nah, and then ikutin ini, to-pad create bins. Ya. Jadi udah ada nih formula sapu jagatnya di buku-buku ini. Tinggal diikutin cara-caranya ya. Saya pun sekali lagi nggak ngapal-ngapalin, nggak usah. Di sini kalau ternyata ini ya, tadi ada yang merah nih, ada yang merah. T-nya ya, T-nya ini ada merah nih, berarti ada something yang dia belum solve ya. Calculation error. Index T-25 ya. Oh, ini kurungnya kurang ya. Kurang di sini. Nah, ini dia jalan ya. And then next ke to-pad ya. To-pad ini kita create bins. Bins itu nanti dia menjadi, kita convert dia menjadi satu nih. Ini jadi satu ya. Size of bins 1 ya. Nah, to-pad bins. Lalu to-pad bin drag to rows ya. Ini double klik. Kita drag ke rows ya. Dan showing to missing value. Ini kita biasa mastiin nggak ada yang missing values di sini. Setelah itu drag ke detail ya. Lihat sih, drag ke detail. Lalu drag ke path. Nah, di sini kita munculin di sini ada path. Ya. Drag to detail ya. Lalu bisa di situ, bisa juga di sini ya. Atau biarin aja yang ini. Yang ini agak perlu challenge. Saya beberapa kali nggak usah, nggak ada isu. Tapi yang lain-lain itu
ya itu apa ya, as much as possible itu kita bisa comply ya. Nah, ini running dari kiri. Oke, copy rank 1 ya. Copy paste ya. Nah, ini kalau di sini ada yang error nih, ya kan? Number of record nggak ada. Nah, ini sekali karena versi tablonya beda, kita harus buat namanya number of records. Ya, ini oke kan aja. Create variable baru, number of records. Nah, diisi, nah, dia 1. Jadi setiap baris dikasih angka 1. Sehingga tadi yang rank 1-nya dia udah running, dan ini diduplicate. Nah, ini kita ganti sekarang menjadi rank 2 namanya. Rank 2. Ya, kemudian di sini ada curve, ya. Nah, ini semacam akumulasinya, rank 1 ditambah selisihnya dikali dengan simoid, ya, sehingga dia melengkung nanti curve-nya. Nah, ini curve, ya, ini udah running valid semua. Dan setelah itu ada window sum, ya. Ini bisa sum sales atau bisa dari berapa banyak transaksi itu tercatat gitu. Kalau number of record berarti yang tercatat. Nah, kita bisa ganti nanti dengan parameter. Sekarang drag T to column ya. Double klik, kemudian compute using Tupat bin ya. Nah, kayak gini. Nah, di sini saya udah bisa perbesar semua. Saya lebih udah dapat ini. Nah, compute using Tupat bin ya. Nah, ke kolom ya. Nah, kita dapatin kayak gini nih, minus 6,5 gitu kan. Nah, terus nanti setelah itu ada namanya region ya, segmen sama region di sini. Saya make sure lagi ya, biar nggak salah. Ya, di sini ya, kategori and region. Kategori itu berarti kita bagi dia berdasarkan kategori produk ya, di detail. Kemudian region. Regionnya itu yang region awal ya, bukan region people ini. Sini. Karena kemarin kita gunakan left join ya. Nah, terus ya biar ini berubah, ya kan? Nah, ini setelah kita input ya, nanti dia jumlah ininya akan berubah. Kita cek di sini ya. Nah, dia harus minus 900 nih. Kalau kita sudah masukin tadi T Tupat bin kategori region. Ya. Ini otomatis aja. Nah, ini ya, minus 900 something ya. Nah, dia sampai kayak gini. Kalau udah sampai minus 900 ini udah benar nih ke depan. Ya. Setelah itu kita baru masukin sini curve ya. Bisa juga cara masukin data biar lebih elegan sini. Enter. Nah, kayak gini. Baru kita main di edit table calculation. Ya. Jadi di rank 1 yaitu semua kita checklist. Begini. Di rank 2 juga sama. Semua kita checklist. Cuman biar supaya ada lengkungan ya, itu dari sisi sigmoid. Regionnya nih di drag ke atas. Itu di PDF ada. Saya karena waktunya sangat tes. Ya. Terus di sini dia default aja T-nya, ya kan? Nah, ini oke. Nah, sehingga dia muncul kayak gini. Dan setelah itu kita bisa ubah dia menjadi line ya kayak gini. Ya. Terus dia jadi 4 kayak gini. Nah, kayak gini. Ya, line kemudian 4. Terus ini kayak sisa apa kita harus potong ya. Ini agak creative thinking kita di sini. Nah, ini kita kasih fix. Yang penting dia nggak berubah hasil, hanya tampilan saja kita desain supaya yang nggak ini kita hilangin. Kayak gini. Dan di sini kita bisa show header-nya di uncheck ya. Dan nanti formatnya saya kira pilih yang workbook tabs yang modern. Ya, dan nanti hilangin format di tengah ini. Saya hanya mau jelasin untuk menampilkan ini send key-nya, dan selanjutnya untuk size-nya ya kan. Size-nya ada di mana tadi? Size-nya masukin di sini. Nah, nanti kalau teman-teman mau ganti dia menjadi parameter,
ya kan? Nah, berarti size ini tadi ini diganti menjadi parameter. Ya, itu kan kita punya sales matrix something ya. Nah, sales matrix. Sehingga nanti ini kok belum berubah ya kan? Kenapa? Karena kita harus apa namanya? Compute using. Ya, compute using itu ke to-pad bin-nya. Nah, kayak gini. Ya, dan nanti dikasih color ya. Dikasih color itu misalnya dari dia itu kan dari kategori ya misalnya. Nah, berarti kategorinya dikasih color, Control Shift sini bisa duplicate sini, supaya sini. Nah, kayak gini. Dia ada kategori 3. Dan nanti tinggal dibuat sekarang bar chart-nya ya. Nah, buat bar chart ya, ini ada caranya di sini tadi, ikuti langkah-langkahnya ya. Nah, yang di sini ya. Nah, kayak gini ya. Jadi kita butuh tuh some number of record, kategori, size dan macam-macam. Nah, masukin nih. Di sini tadi ada apa namanya number of records ya. Nah, terus di sini ada apa namanya kategori something ya. Kategori ya, dia kebagi, kemudian kasih di color, kasih di label, terus dikasih di rotate ya. Alignment-nya di rotate. Kemudian dikasih angkanya berarti yang matrix something ya, sales matrix something kasih sini. Terus kalau mau dibuat percentage ya, nah, quick table calculation percent of total ya, nah ini udah percentage. Dan percentage-nya ini enggak 100% ya kan. Berarti pas di percentage-nya kita harus hitung berdasarkan mana nih? Udah 100% belum? Udah ya. 50 42 ya benar ya. Oke, kayak gitu ya. Oke, nah nanti ini dihilangkan. Terus antara ini kasih nama Senki. Nah, ini tuh bar chart-nya. Ini di duplicate. Sekarang diganti, dia bukan kategori tapi menjadi tadi kita pakainya apa teh? Kategori sama region. Nah, ini diganti dengan region. Nah, ganti region. Oke. Region. Ganti kayak gini. Nah, gitu ya. Ganti region. Nanti warnanya disesuaikan, jangan yang kontras itu. Nanti orang malah ke warna merah seperti yang sebelumnya. Ya pakai hue color ya. Sehingga inklusif orang yang mohon maaf buta warna juga bisa memahami gradasi colornya. Dan setelah itu kita masuk di sini ya. Nah, ini cari yang floating ya. Jadi kita bisa setting dan ini bisa di otomatis ya. Kayak gini. Terus ini bisa di setting di sini. Kemudian tadi bar chart-nya ya. Ini disesuaikan. Ini nanti rapi-rapin, saya kira nanti silakan bisa diinikan saya karena dalam waktu ya. At least saya kasih tahu secara fungsi-fungsi ininya udah selesai, tinggal nanti untuk finishing ya. Misalnya di sini ini kan tertukar nih, kita setting ini harusnya dia ke atas ya, artinya ini kita pindah nih ke atas yang biru ke bawah gitu ya. Caranya gimana? Ngambil di legend ya. Nah, ini teknologi tadi ke atas, yang furniture ke bawah gitu. Kayak gitu ya, disesuaikan. Nah, jadi ini sama dan nanti pakai dashboard action ditampilin tuh yang apa namanya highlight atau hover ya, highlight atau hover. Nah, kayak gini. Sehingga kalau kita misalnya select ini kan dia meng-highlight di sini. Select ini dia meng-highlight sini. Select ini dia meng-highlight sini kayak gitu ya. Nanti silakan, nah ini juga silakan disusun settingannya. Ini saya kirimkan di file-nya buat latihannya. Yang Oke, kira-kira itu. Terima kasih banyak. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita closing, sambil saya kasih tahu di grup satu lagi untuk kita akan mulai.
Ada yang mau ditanyakan? Belum? Udah ya. Kalau gitu, ya berarti kita bisa selesaikan. Nanti untuk yang akan lanjut ya, bagi yang akan lanjut menggunakan Nine ya, machine learning, kita akan bahas lebih detail untuk predictive analytics menggunakan machine learning itu di Nine itu tanpa pakai coding, jadi hanya drag and drop dan sangat memudahkan buat business user. Dan untuk ngejalanin yang kayak tadi itu jauh lebih cepat. Kalau tadi kita butuh waktu kayak 20 menit, nah di Nine itu less than 10 minutes kita bisa selesai. Kayak gitu. Oke, kira-kira demikian untuk sesi hari ini ya. Jika ada yang nanti mau disampaikan.